Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan seorang bujang desa yang mencintai seorang nenek tua. Namun sebelum itu, sempatkan tulis selawat di kolom komentar supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Amin. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat dan hamparan sawah yang luas, hiduplah seorang nenek tua bernama Sarti. Rumahnya berdiri terpencil di ujung desa, dikelilingi oleh pagar bambu dan semak belukar liar yang seolah melindungi sesuatu yang tak kasat mata. Tidak banyak warga yang berani mendekat ke rumah itu, bukan karena Sarti jahat, tapi karena ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, seolah menyimpan sesuatu yang dalam, dan tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Hari itu, seperti biasa, matahari bersinar cerah, angin sepoi-sepoi menyapu dedaunan, dan suara ayam berkokok terdengar bersaut-sautan. Di warung kecil milik Bu Inem, beberapa pemuda desa sedang nongkrong sambil ngopi dan ngobrol ringan. Salah satunya adalah Darto, bujang desa yang dikenal tampan, sopan dan rajin membantu siapa saja. Darto adalah tipe lelaki idaman banyak gadis desa. Tapi entah kenapa, hingga usia 28 tahun, ia belum pernah terlihat dekat dengan siapapun secara romantis. Sore itu, saat Darto sedang membantu Bu Inem menurunkan karung beras, datanglah Sarti. Langkahnya pelan tapi pasti, dengan tongkat kayu di tangan dan selendang tua di bahunya. Tatapan matanya tajam, namun bibirnya melengkungkan senyum kecil yang entah kenapa terasa dingin. Ia berdiri di depan warung, menatap Darto tanpa berkedip. "Darto, masih kuat aja ya, angkat-angkat begitu," katanya. Suaranya serak namun penuh kelembutan yang aneh. Darto menoleh dan tersenyum ramah, seperti biasa. "Alhamdulillah, Nek. Nenek mau beli sesuatu?" Sarti hanya tertawa pelan, lalu duduk di bangku kayu di depan warung. Ia memperhatikan Darto terus, bahkan saat Darto sudah tak lagi menatapnya. Tatapan itu membuat beberapa pemuda lain saling berbisik. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Tapi Darto, dengan sikap sopan khasnya, tidak menunjukkan rasa risih sedikit pun. Hari-hari berikutnya, sesuatu yang tak biasa mulai terjadi. Sarti mendadak sering datang ke warung, padahal sebelumnya hanya keluar rumah sebulan sekali. Dan setiap datang, ia selalu membawa sesuatu untuk Darto. Kue cucur hangat, rambutan segar dari pohon belakang rumahnya, bahkan pernah memberikan kain batik yang katanya dulu pernah dibuat sendiri dengan tangan mudanya. "Buat kamu, Darto. Aku pengen kamu pakai ini pas ke masjid, biar adem, kayak hati yang sedang jatuh cinta," katanya, sambil menatap lekat. Darto terdiam. Ia tak tahu harus menjawab apa. Di satu sisi, ia merasa segan dan tak ingin menyakiti perasaan seorang nenek tua. Tapi di sisi lain, ia mulai merasa ada sesuatu yang tak beres. Tatapan Sarti bukanlah tatapan kasih sayang biasa, melainkan tatapan seorang wanita yang memendam rasa yang terlalu dalam, bahkan mungkin terlalu gelap untuk usia dan situasinya. Sejak saat itu, gosip mulai menyebar di desa. Anak-anak muda mulai menjuluki Darto dengan sebutan bujang kesayangan nenek Sarti. Sementara ibu-ibu mulai berbisik bahwa Sarti sedang mencari pelengkap rindu masa lalu. Darto mencoba menghindar, mulai jarang nongkrong di warung, lebih sering menyendiri di rumah atau di sawah. Tapi entah kenapa, kemanapun ia pergi, rasanya ada yang mengawasi. Di antara semak, dari balik pepohonan, bahkan di cermin kamarnya sendiri, ia merasa tatapan itu masih mengikuti, masih menuntut perhatian. Dan pada malam Jumat, ketika langit mendung dan suara jangkrik mendadak hening, Darto menemukan sebuah amplop terselip di depan pintu rumahnya. Kertasnya berbau melati, tulisannya rapi namun gemetar. "Untukmu yang wajahnya mengingatkanku pada cinta yang tak selesai. Jangan abaikan aku, karena cinta sejati tak mengenal usia, apalagi kematian." Darto menggenggam surat itu erat, jantungnya berdetak cepat. Ia menatap keluar, ke arah rumah nenek Sarti yang hanya diterangi cahaya lilin redup di kejauhan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa cinta bisa jadi sesuatu yang sangat menakutkan. Pagi hari setelah surat itu ditemukan, Darto duduk termenung di beranda rumahnya. Surat itu masih terselip di saku bajunya, dilipat rapi seperti benda berharga yang harus disimpan, meski terasa seperti racun yang siap menyebar ke seluruh tubuhnya. Mata Darto tampak lelah. Semalaman ia tak bisa tidur. Ia merasa terus diawasi. Setiap ia memejamkan mata, wajah nenek Sarti muncul dalam pikirannya. Tapi bukan wajahnya yang sekarang. Wajah itu jauh lebih muda, lebih halus, dan memancarkan aura kecantikan masa lalu yang menakutkan. Ketika matahari mulai naik, datanglah Pak Gondo, tetua desa yang sudah hampir 10 tahun hidup menyepi setelah istrinya meninggal. Pak Gondo duduk di samping Darto, mengeluarkan pipa tembakaunya dan menatap ke arah rumah nenek Sarti. "Sudah dapat suratnya ya?"
Katanya pelan, seolah kalimat itu bukan pertanyaan, melainkan pernyataan mutlak. Darto menoleh kaget. Pak tahu? Pak Gondo mengangguk. Sudah waktunya dia mulai lagi. Darto menatap Pak Gondo lekat-lekat. Maksudnya, mulai apa? Pak Gondo tak langsung menjawab. Ia mengisap pipanya dalam-dalam, menghembuskan asap tipis yang membentuk lingkaran di udara pagi. Kamu tahu, Darto, dulu waktu aku masih muda, ada seorang laki-laki yang mirip sekali denganmu. Namanya Wirya. Sama-sama bujang, sama-sama banyak digandrungi gadis desa, tapi dia jatuh cinta sama Sarti. Bukan Sarti yang sekarang, tentu. Sarti waktu itu adalah bunga desa. Cantiknya seperti kutukan. Semua pria ingin memilikinya dan semua wanita ingin menjadi sepertinya. Darto diam. Kisah itu terasa seperti dongeng lama yang mulai bangkit dari kuburnya. Mereka mau menikah, lanjut Pak Gondo. Seluruh desa menunggu hari itu, tapi malam sebelum pernikahan, Wirya menghilang. Tak ada jejak, tak ada kabar. Sarti hancur, tapi bukan hancur seperti orang biasa. Dia berubah. Wajahnya tetap cantik, tapi matanya tak pernah tersenyum lagi. Sejak itu, siapapun laki-laki yang mirip Wirya akan dia kejar. Dia percaya Wirya akan hidup kembali dalam tubuh orang lain. Dan kamu, Darto, adalah yang paling mirip dari semuanya. Darto menelan ludah, napasnya tercekat. Tapi kenapa warga tidak pernah cerita tentang ini? Tanya Darto, karena yang pernah tahu sudah meninggal, atau memilih diam. Pak Gondo menepuk bahu Darto. Aku sarankan kamu menjauh, tapi kalau kamu ingin tahu kebenarannya, pergi ke rumah Sarti malam ini. Cari di ruang belakang, ada lemari tua yang tidak pernah dibuka. Di sanalah jawabannya. Malam itu, setelah sholat Isya, Darto berdiri di depan cermin. Ia memperhatikan wajahnya sendiri, mencari jejak kemiripan dengan sosok misterius bernama Wirya. Semakin ia menatap, semakin ia merasa asing dengan dirinya sendiri. Sekitar pukul 11 malam, Darto menyelinap keluar rumah. Jalan setapak menuju rumah Sarti terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan suara jangkrik pun seakan berhenti menyanyi. Lampu minyak di depan rumah Sarti berkedip pelan, seolah sadar akan kehadiran tamu tak diundang. Pintu rumah tak terkunci. Darto mendorongnya perlahan. Bunyi engsel berdecit tajam, mengiris keheningan malam. Di dalam, ruangan utama gelap dan berdebu. Dinding penuh bingkai foto hitam putih yang menggambarkan masa muda nenek Sarti. Dan di antara foto-foto itu, Darto terpaku melihat satu potret besar. Seorang pemuda gagah berdiri tegak, mengenakan beskap dengan senyum khas yang sangat dikenalnya. Wajah pemuda itu adalah wajahnya sendiri. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari arah belakang. Darto mengikuti suara itu dengan napas tercekat. Ia melewati dapur, menembus lorong sempit yang berakhir pada pintu tua berdebu. Dengan tangan gemetar, Darto membuka pintu itu. Di dalam, ruangan gelap dan pengap. Hanya satu cahaya lilin di pojok ruangan menerangi sebuah lemari kayu jati yang sangat besar. Pada pintunya terukir nama Wirya. Dengan tangan gemetar, Darto membuka lemari itu. Di dalamnya tergantung jas pengantin usang, sebuah kotak musik berkarat, dan tumpukan surat-surat cinta yang ditulis dengan tulisan tangan yang sama dengan surat yang diterimanya semalam. Salah satu surat jatuh ke lantai. Darto membukanya. Untukmu yang telah diambil dariku, aku bersumpah akan menemukanmu lagi, dalam tubuh siapapun, di dunia manapun, karena cintaku adalah kutukan yang tidak akan pernah mati. Tiba-tiba, lampu lilin padam. Darto berbalik. Di ambang pintu, berdiri Sarti. Tapi bukan Sarti tua. Wajahnya muda, matanya bersinar merah redup, dan senyumnya tak lagi lembut, melainkan haus. Kamu pulang juga, Wirya. Tubuh Darto membeku. Ruangan terasa begitu sempit, udara mendadak dingin seolah ada kabut tipis menyusup lewat celah-celah dinding. Wajah Sarti berdiri dalam gelap, muda dan menakutkan, seperti ilusi yang dilukis oleh waktu terbalik. Suaranya mengalun lembut namun menggema tak wajar, seolah berasal dari dua suara yang menyatu. Suara seorang wanita dan bisikan dari dasar liang kubur. Kamu kembali padaku. Setelah sekian lama, Darto mundur satu langkah. Aku, bukan Wirya. Sarti tersenyum. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum penuh kepastian. Kamu mungkin tidak mengingatnya, tapi jiwamu tidak pernah lupa. Darto merasa seluruh pikirannya kacau. Ia ingin lari, tapi tubuhnya terasa berat. Seolah ada kekuatan tak terlihat menahannya di tempat. Lemari tempat ia menemukan surat itu terbuka lebar di belakangnya. Kotak musik tua yang tadi diam kini mulai berputar sendiri, memainkan nada-nada lirih yang menyayat hati. Sarti melangkah maju, wajahnya berubah lagi. Kali ini bukan menjadi muda, tapi seperti meleleh, berganti-ganti antara wajah tuanya yang keriput dan wajah mudanya yang cantik. Perubahan itu terjadi begitu cepat dan tanpa suara, seperti topeng yang dipasang dan dilepas dalam kilatan detik. Dulu,
Malam sebelum kita menikah, mereka mengambilmu dariku. Aku menunggumu di pelaminan dengan bunga melati di tangan, sementara tubuhmu, ia terhenti, menahan emosi yang membuncah. Tubuhmu ditemukan di sumur tua dekat kebun bambu, tapi hatimu tidak mati, Dar. Hati itu kembali padaku, dan sekarang kita akan menyelesaikan apa yang dulu tak selesai. Darto mulai berteriak, aku bukan dia, aku Darto. Aku hidup di masa sekarang, aku punya keluarga, aku... Tiba-tiba, cermin besar di dinding belakang Sarti bergetar hebat. Retakan muncul dari tengah, seperti jaring laba-laba yang tumbuh cepat. Cahaya merah keluar dari dalamnya, dan perlahan dari balik cermin muncul sosok dirinya sendiri. Tapi bukan dirinya yang sekarang. Sosok itu memakai beskap seperti di foto lama. Wajahnya mirip Darto, namun dengan sorot mata yang kosong dan senyum yang tak wajar. Tubuhnya pucat, seperti tidak memiliki darah. Sosok itu menatap Darto dan tersenyum. Darto mundur hingga menabrak lemari. Tubuhnya gemetar. Apa itu? Sarti menoleh ke sosok di cermin dan berkata, itulah dirimu yang sesungguhnya, dirimu yang dulu, raga baru, jiwa lama. Kau pikir bisa kabur dariku lagi, Wirya? Cermin itu mulai menghisap cahaya di ruangan. Kotak musik berhenti tiba-tiba dan ruangan menjadi senyap. Hanya detak jantung Darto yang terdengar begitu keras. Sosok dalam cermin perlahan melangkah keluar, seolah menembus batas antara dunia nyata dan dunia lain. Saat sosok itu mengangkat tangannya, Darto merasakan dadanya sakit seperti tertusuk ribuan jarum. Ingat-ingatan asing membanjiri kepalanya. Gambar-gambar dari masa lalu yang bukan miliknya. Seorang pria memetik melati untuk gadis desa. Wajah Sarti muda tertawa riang. Bayangan malam dengan bulan purnama. Dan suara jeritan saat tubuhnya dilempar ke dalam sumur. Darto berteriak, hentikan! Semua cahaya padam, gelap total. Lalu terdengar suara napas, dekat sekali, dari belakangnya. Kita bisa menikah malam ini, sayang. Bisik suara Sarti dari kegelapan. Cukup kau biarkan dia masuk ke dalammu. Darto bangkit dan berlari membabi buta ke arah pintu, menabrak segala yang ada. Ia menabrak meja, menjatuhkan lilin, dan akhirnya menemukan jalan keluar. Saat pintu terbuka, cahaya bulan menyambutnya, dan udara malam yang dingin menyentak kesadarannya. Ia berlari sejauh mungkin, tidak menoleh ke belakang. Tapi saat ia tiba di depan rumahnya, tubuhnya lunglai, dan ia jatuh terduduk. Dalam pantulan jendela rumah, Darto melihat bayangan dirinya, tapi kali ini bayangan itu mengenakan beskap pengantin dan tersenyum kepadanya. Malam telah berganti pagi, namun sinar mentari yang biasanya menghangatkan desa, kali ini tertahan mendung pekat yang menggantung rendah. Seolah langit pun tahu bahwa ada sesuatu yang tak wajar tengah menyelimuti tanah ini. Warga desa berdatangan ke rumah Sarti yang terbakar, beberapa membawa ember, lainnya hanya berdiri menggumam doa. Namun anehnya, tak ada yang bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Seakan mereka tahu, atau pura-pura tidak tahu. Darto menyaksikan semua itu dari kejauhan. Tubuhnya masih lemah, jiwanya seperti kosong. Sejak kejadian semalam, ia merasa terbelah menjadi dua. Sebagian dirinya ingin melupakan semua dan kembali hidup normal. Tapi sisi lain merasa terikat oleh sesuatu yang lebih kuat dari sekadar rasa takut. Ia melihat Pak Gondo di antara kerumunan. Lelaki tua itu menatapnya dalam-dalam, lalu memberi isyarat dengan dagunya, ikut aku. Darto menurut. Mereka berjalan menyusuri pematang sawah menuju sebuah pondok tua dekat batas desa. Pondok itu sudah lama tak dihuni. Atapnya hampir runtuh dan lumut tumbuh subur di seluruh sisinya. Namun saat mereka masuk, suasananya terasa berbeda, tenang, sunyi, dan penuh aroma dupa. Pak Gondo duduk bersila, mengeluarkan sebuah peti kayu kecil dari balik lantai yang disembunyikan. Darto, katanya pelan, apa yang kamu hadapi sekarang bukan sekadar cinta terlarang. Ini adalah ikatan antara dunia. Sarti bukan hanya perempuan patah hati, dia adalah penjaga gerbang. Dia telah melintasi batas antara hidup dan mati berkali-kali, hanya untuk satu tujuan, menyatukan dirinya dengan seseorang yang ia anggap belahan jiwanya. Darto menggeleng. Tapi saya bukan orang itu, Pak. Saya bukan Wirya. Pak Gondo mengangguk pelan. Benar, tapi jiwamu membawa jejaknya. Karena ternyata kamu adalah keturunan langsung Wirya, cucu dari saudara kembarannya. Darto tercekat. Kembar? Ya, jawab Pak Gondo. Tapi kembar itu dipisahkan sejak bayi karena ramalan tua, bahwa salah satunya akan menjadi pintu bagi sesuatu dari balik dunia. Sarti tahu ini, maka sejak ia kehilangan Wirya, ia menunggu turunan darahnya yang akan membawa jiwanya kembali. Pak Gondo membuka peti kayu itu. Di dalamnya tersimpan sepasang janur kuning yang sudah mengering dan sebuah cincin emas berbentuk melati. Itu cincin lamaran Wirya untuk Sarti, gumam Pak Gondo. Ia menyembunyikannya dari keluarga.
Tapi sebelum ia meninggal, ia sempat menyimpannya di tempat ini. Aku tahu karena aku yang bantu Wirya mencintai Sarti diam-diam. Kami dulu sahabat. Darto menggenggam cincin itu. Rasanya dingin, tapi detik berikutnya ada kehangatan aneh yang menjalar ke tangannya. Seperti napas seseorang yang lembut menyentuh kulitnya. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Tanya Darto. Kalau saya cuma menolak, dia akan datang lagi. Kalau saya terima, saya bukan orang yang dia cintai. Pak Gondo menatap keluar jendela. Malam ini, bulan akan berubah menjadi merah. Itu hanya terjadi sekali dalam 25 tahun. Jika pada malam itu kamu memakai beskap dan cincin ini dan berjalan ke pelaminan kosong yang ada di depan rumah Sarti, dia akan datang untuk menikahimu. Darto membeku. Jika kamu menyelesaikan pernikahan itu, dia akan tenang. Tapi kamu harus sepenuhnya ikhlas. Kalau tidak, tubuhmu akan benar-benar jadi miliknya. Jiwa kamu akan terperangkap di antara dunia. Dan jika saya tidak datang, dia akan membakar desa ini satu persatu. Malam itu datang seperti neraka yang turun perlahan. Langit merah darah, udara seperti mengandung api. Binatang malam diam membisu, bahkan angin pun enggan menyentuh daun. Darto dengan langkah berat memakai beskap yang dulu ditemukan di lemari. Cincin melati itu terpasang di jari manisnya. Warga desa diam dalam rumah masing-masing, menutup jendela dan memadamkan lampu. Tak seorang pun berani melihat keluar. Di depan rumah Sarti, yang kini hanya puing-puing, berdiri pelaminan kayu tua yang entah kapan dibangun. Janur kuning kembali tergantung di atasnya, basah oleh embun dan darah bulan. Darto melangkah ke sana, duduk di kursi pelaminan. Angin dingin berhembus. Lalu, terdengar musik gamelan dari arah tak terlihat, dan dari kabut yang turun perlahan, muncullah Sarti. Bukan Sarti muda, bukan Sarti tua, tapi sosok antara keduanya, cantik sekaligus mengerikan. Kebaya pengantin merah darah membalut tubuhnya. Rambutnya menjuntai panjang, dan di tangannya ia membawa bunga melati. Yang layu, dia tersenyum. Akhirnya, kamu datang. Darto berdiri. Aku bukan Wirya. Sarti mendekat. Tapi kamu adalah bagian dari dia. Dan malam ini, kamu jadi milikku. Sarti menggenggam tangan Darto, dingin dan keras seperti batu. Mata mereka bertemu. Darto ingin kabur, tapi tubuhnya tak bergerak. Ia tahu, semuanya tergantung pada satu kata, ikhlas. Sarti mengangkat tangan Darto, lalu meletakkan bunga melati ke dalamnya. Kita sudah sah, bisiknya. Tiba-tiba, pelaminan itu berguncang, tanah bergetar, kabut meledak menjadi serpihan cahaya, dan suara tawa berubah menjadi jeritan. Tubuh Sarti mulai menghitam, matanya mencair, mulutnya menjerit. Tidak, kau tidak sepenuhnya ikhlas. Darto berteriak, karena ini bukan cinta, ini pemaksaan. Cincin melati di jari Darto pecah, memercikan cahaya terang. Sarti meledak menjadi kepingan abu, melayang ke langit merah, dan menghilang. Pelaminan roboh, janur kuning terbakar, dan dari langit turun hujan pertama setelah 2 bulan kekeringan. Warga desa keluar dari rumah, melihat ke arah Darto yang terduduk di tanah. Lelah, tapi selamat. Pak Gondo datang, menatap langit. Akhirnya, pengantin itu pergi, namun jauh di tengah sawah. Di atas sebuah batu nisan tak bertanda, tumbuh kembali bunga melati. Pagi, setelah malam yang mencekam itu, desa kembali bernapas. Angin berembus lembut untuk pertama kalinya sejak berhari-hari. Matahari terbit tanpa ragu, dan burung-burung kembali bernyanyi dari balik dedaunan. Namun meski langit cerah, jiwa Darto masih gelap. Ia duduk di tepi sawah, memandangi batu nisan yang muncul entah dari mana. Batu itu tak bertuliskan apa-apa, tak ada nama, tak ada tahun. Hanya ukiran samar bunga melati yang seolah tumbuh dari dalam batu itu sendiri. Pak Gondo menghampirinya, membawa 2 cangkir teh. Itu bukan batu biasa, katanya pelan. Itu adalah segel yang menahan sesuatu agar tetap tertidur. Darto menatap Pak Gondo. Bukannya semua sudah selesai? Pak Gondo menggeleng pelan. Belum. Sarti hanya pergi karena kamu menolak dengan hati yang penuh. Tapi bagian dari jiwanya yang tertinggal di bumi masih mencari jalan pulang. Darto memejamkan mata. Saya ingin hidup normal, Pak. Saya cuma orang biasa. Saya nggak mau tahu tentang dunia roh, kutukan, atau cinta dari kematian. Kalau begitu, jawab Pak Gondo, kamu harus mengubur semuanya, termasuk dirimu yang lama. 3 hari berlalu.
Desa mencoba melupakan. Rumah Sarti yang terbakar dirobohkan warga dan dibakar ulang menjadi abu. Tidak ada yang bicara tentang malam pelaminan. Tidak ada yang menyebut nama Sarti, seolah ia tidak pernah ada. Namun Darto mulai mendengar hal-hal aneh. Awalnya hanya suara bisikan dari kamar mandi saat ia menyikat gigi. Lalu suara langkah di atap rumahnya tengah malam. Lalu tawa kecil dari dalam sumur yang dulu ia datangi. Darto mencoba mengabaikan. Ia membaca doa, membakar kemenyan, bahkan memasang ayat-ayat suci di tiap sudut rumah. Tapi suara-suara itu tidak pergi. Sampai pada suatu malam, saat hujan turun perlahan dan angin bertiup sejuk, Darto mendengar sesuatu yang tak bisa lagi diabaikan. Tangisan perempuan dari bawah tanah, tepat di bawah rumahnya. Darto mencoba memejamkan mata, tapi suara itu semakin nyata. Bukan hanya tangisan, tapi juga suara memanggil namanya. Dengan nada luka, "Wirya, kembalilah." Ia bangkit. Dengan senter di tangan, ia mencari asal suara. Tapi rumah itu tenang, tidak ada tanda apa-apa. Sampai ia menginjak lantai dapur dan merasakan papan yang retak. Dengan hati-hati, ia mencongkel papan lantai itu. Dan di bawahnya, sebuah lubang kecil, seperti saluran tua yang sudah lama tertutup. Bau anyir langsung menyergap, disertai angin dingin yang keluar dari dalamnya. Di dasar lubang itu, ada tangga batu menurun ke bawah tanah. Dengan senter gemetar, Darto menuruni tangga itu. Semakin ke bawah, suara tangisan semakin jelas, seolah seluruh dinding batu menangis bersamanya. Di ujung lorong, ada pintu kayu tua yang terkunci dengan rantai besi. Tapi saat Darto menyentuhnya, rantai itu berkarat dan hancur begitu saja. Pintu terbuka perlahan, dan di dalam adalah kamar pengantin. Kamar itu masih utuh, ranjang kayu, tirai melati, lentera gantung. Dan di tengah ruangan, duduk seorang wanita mengenakan kebaya pengantin membelakangi Darto. Rambutnya panjang menjuntai, bahunya berguncang oleh tangis. Darto tahu siapa itu, tapi ia tidak bergerak. Wanita itu perlahan berbicara. "Kenapa? Kau tinggal pergi? Bukankah malam itu kita sudah sah?" Darto mencoba bicara, tapi mulutnya terkunci. "Lihat aku, Wirya," bisik wanita itu. Ia perlahan menoleh, dan saat wajahnya terlihat, tidak ada mata di wajahnya. Hanya dua lubang hitam besar menganga dari tempat mata seharusnya berada. Darah mengalir dari sana, membentuk pola bunga melati di lantai kamar. "Kau sudah milikku." Cahaya senter Darto padam. Dalam gelap, tubuhnya terangkat, dilempar ke dinding. Terdengar suara tawa, jeritan, dan doa bersahutan di dalam kepalanya. Dunia di bawah tanah itu berputar, seolah waktu runtuh di sana. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang meledak di depan pintu. Seseorang menarik Darto dari dalam ruangan, membawanya naik melewati tangga. Saat ia sadar, ia sudah kembali di atas, terbaring di lantai dapur. Pak Gondo berdiri di depannya, wajahnya pucat, tangan kirinya berdarah. "Kamu tidak boleh ke sana lagi," katanya tegas. "Itu bukan hanya roh, itu sudah berubah jadi kutukan." Darto menatap tangga yang kini ditutup kembali dengan papan dan disegel oleh Pak Gondo. "Lalu, kita harus apakan?" Pak Gondo menjawab pelan dan pasti. "Kita harus menguburnya sekali lagi, tapi kali ini dengan pernikahan kematian." Pagi menjelang dengan langit kelabu. Seluruh desa tampak membeku dalam diam. Warga mulai resah, tapi tak seorang pun tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Suara-suara aneh mulai muncul di banyak rumah. Bayangan wanita berambut panjang terlihat berdiri di pinggir sawah setiap malam. Anak-anak menangis tanpa sebab dan ternak menolak makan. Di tengah keresahan itu, Darto duduk termenung di depan rumah Pak Gondo. Sementara pria tua itu sibuk menuliskan sesuatu di lembaran daun lontar. Aroma dupa dan kemenyan memenuhi udara. Beberapa sesajen tersusun rapi di pelataran. "Pernikahan kematian," gumam Darto. "Apa itu benar-benar ada?" Pak Gondo mengangguk, tidak mengalihkan pandangan dari tulisannya. "Ini adalah upacara kuno. Dulu dilakukan oleh para leluhur untuk menyatukan dua jiwa yang terhalang oleh batas dunia. Bukan untuk menyatukan cinta, tapi untuk menenangkan dendam." Darto menghela napas berat. "Apa aku harus menikahinya lagi?" "Bukan kamu," jawab Pak Gondo, "tapi jasad." Darto menoleh. "Jasad?" Pak Gondo menatap tajam. "Kita harus membuat pengantin mayat. Bentuk tubuh dari tanah, bunga melati dan rambutnya sendiri. Tubuh itu akan kita jadikan wakilmu dan disatukan dalam pernikahan gaib. Jika Roh Sarti menerima, ia akan tenang. Tapi jika ia menolak, maka dia akan mengambil tubuhku." Pak Gondo mengangguk pelan. "Itulah risikonya." Siang itu, upacara dimulai secara diam-diam. Warga tidak diberitahu apa-apa, hanya diminta tinggal di rumah dan tidak keluar hingga ayam jantan berkokok 3 kali.
Di tengah pekarangan rumah tua milik Sarti, yang kini hanya reruntuhan dan abu, dibangun altar dari batu. Di atasnya disusun jasad tiruan dari tanah liat, bunga melati yang diambil dari nisan misterius, dan seutas rambut panjang milik Sarti yang disimpan oleh Pak Gondo sejak dulu. Rambut itu ditemukan terikat di sebuah sisir tua yang terkubur bersama benda-benda pusaka milik Sarti. Darto berdiri di sisi altar, pakaiannya seperti pengantin, putih, berselendang hitam. Di tangannya, sebuah keris kecil dari tembaga tua yang akan digunakan untuk memotong tali penghubung antara jiwa dan dunia. Pak Gondo membacakan mantra kuno. Suaranya serak, berat, dan lama-kelamaan menggema di seluruh penjuru tanah. Tiba-tiba, angin berhenti bergerak, burung berhenti bersuara. Waktu terasa membeku. Dari abu yang tersebar di tanah, perlahan-lahan muncul kabut tipis. Dan dari dalamnya, Sarti datang. Tapi kali ini, ia tidak terlihat menyeramkan. Ia datang sebagai seorang wanita biasa. Wajahnya tenang, matanya berkaca-kaca. Ia mengenakan kebaya merah tua, sama seperti malam pelaminan itu, tapi tak ada api, tak ada darah, hanya keheningan yang menusuk. Ia berjalan perlahan ke arah altar, menatap jasad tiruan itu, kemudian menatap Darto. "Apakah ini akhir kita?" tanyanya, lirih. Darto mengangguk. "Kamu harus pergi, Sarti. Dunia ini bukan tempatmu lagi." Sarti tersenyum pilu. "Aku menunggumu terlalu lama, Wirya. Terlalu lama. Aku bahkan lupa bagaimana rasanya hidup." "Dan aku bukan Wirya," jawab Darto. "Tapi aku membawa bagian darinya. Dan bagian itu memohon, pergilah dengan damai." Sarti menunduk. Air mata menetes dari matanya, membasahi tanah di bawah kakinya. Tanah itu langsung mereka, menumbuhkan bunga melati baru, segar dan wangi. Pak Gondo memberikan isyarat. Darto mengangkat keris tembaga, lalu perlahan memotong benang merah yang menghubungkan altar dan tanah. Tiba-tiba, suara gemuruh dari dalam bumi. Altar bergetar hebat, jasad tiruan di atasnya mulai pecah. Sarti berdiri membeku, matanya mendelik. "Tidak, belum saatnya. Aku belum selesai." Wajahnya berubah dalam sekejap. Dari wanita penuh cinta menjadi sosok mengerikan. Mata membelalak, mulut menyeringai sampai ke telinga, tangan menghitam. "Kau aku nikahi, kau aku miliki." Ia melompat ke arah Darto. Namun saat itu juga, Pak Gondo menjatuhkan kendi berisi air dari 7 sumber keramat ke atas altar. Cahaya putih meledak dari tanah. Sarti menjerit, suaranya menusuk langit. Tubuhnya mencair perlahan, bukan oleh api, tapi oleh cahaya yang menenangkan. Dalam jeritannya terdengar isak, dan dalam isaknya terdengar satu kata, "Maafkan aku." Lalu semuanya hening. Hanya angin yang kembali berembus, hanya ayam jantan yang berkokok 1, 2, 3 kali. Malam itu, Darto bermimpi. Ia berada di sebuah taman yang tak pernah ia lihat sebelumnya, penuh bunga melati. Di sana, Sarti duduk di bawah pohon, mengenakan kebaya putih. Ia tersenyum, bukan dengan dendam tapi dengan damai. "Kau membebaskanku," katanya. "Terima kasih." Lalu ia menghilang, dan taman itu berubah menjadi cahaya. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam pernikahan kematian itu. Desa kembali damai, tak ada lagi suara-suara dari balik tembok, tak ada bayangan rambut panjang di sawah. Bahkan burung-burung yang dulu enggan berkicau, kini bernyanyi dengan riang setiap pagi. Namun, hidup Darto tidak kembali seperti semula. Sejak kejadian itu, ia menjadi lebih pendiam. Tak lagi sering ke warung kopi, tak lagi bercanda dengan teman-temannya di pos ronda. Ia lebih sering duduk di teras rumah, menatap langit atau membaca buku-buku tua yang dulu hanya dikoleksi oleh Pak Gondo. Dan yang paling mencolok, ia kini bisa merasakan hal-hal yang tidak dirasakan orang biasa. Kadang ia tahu kapan seseorang akan sakit. Kadang ia bisa mendengar suara yang tidak terdengar oleh orang lain. Bahkan sesekali, ia bisa melihat sesuatu lewat cermin, hanya untuk sekilas, sebelum menghilang. Pak Gondo, yang usianya semakin menua, mulai sering memanggil Darto untuk membantunya dalam ritual atau perawatan benda-benda pusaka. Semakin hari semakin jelas terlihat, Pak Gondo sedang mempersiapkan Darto menjadi penerusnya. "Bukan aku yang memilihmu," kata Pak Gondo suatu hari, "tapi dunia gaib itu sendiri." Darto tidak menjawab, tapi ia tidak menolak, sebab jauh di dalam hatinya ia tahu, semua ini belum selesai. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung penuh di langit dan suara jangkrik bersahut dari balik semak, Darto menemukan sebuah kotak kecil di depan pintu rumahnya. Tidak ada nama, tidak ada cap pos, hanya kotak kayu berukir bunga melati yang sudah mulai pudar. Dengan hati-hati, ia membukanya. Di dalamnya ada benda-benda yang membuat napasnya tercekat, sebuah sisir tua dari perak, sepucuk surat dengan lipatan rapi, dan
Cincin kawin dengan inisial W dan S. Tangan Darto gemetar saat membaca surat itu. Tulisan tangan itu halus, indah dan terasa begitu familiar. Untukmu yang pernah kusebut suamiku. Mungkin aku datang dengan luka, tapi kau melepaskanku dengan cinta. Di tempatku kini, aku tidak lagi menangis. Tapi kenangan akan kita tetap tumbuh, seperti melati yang tak pernah layu. Jangan pernah lupakan satu hal, cinta sejati tak harus hidup bersama, tapi cukup mengerti dan rela melepaskan. Selamat tinggal Wirya, atau siapapun kau sekarang. Terima kasih sudah menyelesaikan apa yang tertunda. Sarti Darto menutup surat itu pelan, matanya basah. Bukan karena takut, tapi karena damai. Ia mengambil cincin itu dan menaruhnya di dalam kotak kembali. Ia menatap langit malam yang bertabur bintang, lalu tersenyum. Pergilah tenang Sarti, dan terima kasih karena kau mengubahku. Keesokan harinya, Pak Gondo mengajak Darto berjalan ke bukit kecil di luar desa. Di sana, berdiri sebuah gubuk kecil yang dikelilingi batu-batu berlumut. Gubuk itu dulunya kosong, tapi kini Darto diberi kunci. Mulai hari ini milikmu, kata Pak Gondo. Darto membuka pintu gubuk itu. Di dalamnya tersimpan puluhan benda pusaka, kitab-kitab tua, dan pelita kuno yang menyala tanpa api. Jaga tempat ini, jaga desa ini, dan jika waktunya tiba, lepaskan juga warisan ini seperti aku melepaskan padamu. Darto mengangguk. Ia tahu masa lalunya telah selesai, tapi masa depannya baru saja dimulai. Dan di sudut ruangan, tanpa ada yang menyadari, setangkai bunga melati baru mulai tumbuh, tepat di atas tanah yang dahulu gelap. Semoga kisah ini dapat kita ambil pelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.